Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-95. Nah, pada episode spesial part ke-94 sebelumnya itu, Obito akhirnya tahu kalau Shinobi Konoha berniat untuk menjaga Sanbi. Namun Obito memilih untuk memantau dari kejauhan. Singkat cerita, Sanbi akhirnya keluar dan mulai mengamuk sehingga muncul gelombang air yang menyapu tim Shizune. Di satu sisi, Guren malah menampakkan dirinya sehingga memancing Sanbi untuk mendekatinya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan pun memperlihatkan dengan tim serada yang sedang menahan segel untuk Sanbi. Terlihat tanda-tanda kemunculan Sanbi mulai terlihat. Shizune berkata, "Bagus, teruslah seperti ini." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sanbi keluar dan membuat gelombang suara yang sangat tinggi. Terlihat ombak laut pun naik dan penghalang mereka pun hancur. Di sisi lain, akhirnya Guren tiba kembali di lokasi pertarungan. Melihat Guren, Sanbi mulai mengejarnya. Lalu dia pun mengeluarkan gelombang suara untuk menyerang Guren. Namun Guren langsung melakukan perisai kristal untuk mempertahankan diri. Karena kristal lemah dengan gelombang suara, akhirnya perisai itu hancur dan Guren pun terjatuh. Melihat Guren dalam keadaan bahaya, Yukimaru berniat untuk mengalihkan perhatian Sanbi dengan mengeluarkan sinar cakra. Karena terpancing, Sanbi mulai mendekati Yukimaru. Melihat hal tersebut, Guren menyuruh Yukimaru untuk berhenti. Ketika Sanbi makin dekat dengan Yukimaru, Guren langsung bangkit dan menolong Yukimaru dengan menggunakan jarum kristal. Terlihat sekarang Guren sudah berada tepat di depan Sanbi. Karena serangannya tidak aktif, Sanbi langsung menggunakan ekornya untuk menyerang Guren. Namun Boruto tiba-tiba datang dan menahan ekor tersebut. Sambil menahan ekor Sanbi, Boruto berkata, "Apa kau tidak apa-apa?" Melihat Boruto, Guren pun terkejut dan berkata, "Kau lagi? Kenapa kau menyelamatkanku?" Boruto membalas, "Apa tindakanku salah?" Mendengar perkataan Boruto, Guren pun sedikit terkejut. Guren berkata kembali, "Bukankah kau adalah musuh kami? Kalian sudah punya Jinchuriki Kyuubi di desa Konoha. Dan sekarang kalian ingin mengambil Sanbi?" Boruto membalas, seenaknya menyimpulkan sesuatu tanpa tahu kebenarannya. Orang yang tadi kau lawan namanya adalah Uzumaki Naruto. Kau tidak tahu seberapa tersiksanya dia menjadi Jinchuriki. Dan kau berpikir desa Konoha akan mengambil tindakan seperti itu? Perlukah kau ketahui, aku juga merasakan hal sama dengan apa yang dialami oleh Jinchuriki yang lain. Kau sudah lihat cahaya biru yang ada di tanganku kemarin kan? Mendengar perkataan Boruto, Guren pun mengingat kejadian tersebut. Setelah ingat, Guren berkata, "Memangnya kenapa? Apa hubungannya dengan Jinchuriki dan segala itu?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Di dalam jiwaku terdapat entitas yang bisa mengendalikan tubuhku. Kekuatannya melebihi Jinchuriki dan bisa mengancam nyawa siapapun. Karena ini aku pernah kehilangan segalanya. Rumah, tempat tinggal, teman, dan semuanya. Dan kau berpikir kami akan menggunakan Sanbi untuk kepentingan pribadi?" Mendengar jawaban Boruto, Guren pun terdiam. Di sisi lain, Naruto yang melihat Boruto masih menahan ekor Sanbi pun terkejut dan berkata, "Boruto, kau..." Sementara itu, tim Shino, Kakashi, dan Shizune juga terkejut karena Boruto bisa menahan Sanbi. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung mengangkat tangan kirinya ke arah Sanbi sambil berkata, "Futon, Repusho." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sanbi terpental sangat jauh. Namun Sanbi kembali bangkit dan berenang mengejar Boruto dari kejauhan. Sambil menoleh ke arah Guren, Boruto berkata, "Aku tahu kau bukanlah orang jahat. Kau hanya terpengaruh oleh orang yang bernama Orochimaru. Kau tidak perlu lagi dekat dengan orang seperti itu. Kau bebas. Kau bebas menentukan jalan hidupmu." Dengan raut wajah sedih, Guren membalas, "Tapi aku telah menghabisi orang tuanya. Aku tidak bisa hidup bersamanya dengan kebohongan." Boruto melanjutkan perkataannya, "Ku dengar dia terus berkata kalau kau adalah tempatnya pulang. Jika kau berkata jujur, mungkin dia akan menerimanya. Percayalah padaku." Sementara Boruto masih berbicara, Sanbi masih terus mendekat ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Kakashi pun heran berkata, "Boruto, apa yang terjadi denganmu?" Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Aku lupa bilang kalau anak buahmu yang bernama Gozu sudah kulepaskan. Dia sekarang menunggu kalian berdua di satu tempat." Terlihat Boruto melempar sebuah logam ke arah Guren. Setelah menangkap logam tersebut, Guren berkata, "Apa ini?" Boruto membalas, "Bawa saja. Aku akan menemui kalian nanti." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sanbi melompat dan berniat untuk menyerang Boruto. Melihat hal tersebut, Guren pun berteriak ke Boruto untuk berhati-hati. Menyadari Sanbi sudah ada di hadapannya, Boruto langsung melompat dan langsung mengeluarkan Odama Rasengan.
Terlihat Sanbi pun terkena oda Marasenggan dan langsung terjatuh ke permukaan laut. Setelah selesai, Boruto berkata, "Apa kau bisa membantuku?" Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Melihat Boruto berhasil mengalahkan Sanbi, dia pun terkejut. Di sisi lain, Kiba juga tidak percaya kalau Boruto bisa mengalahkan Sanbi seorang diri. Tak lama setelah itu, muncul dinding kristal yang sangat tebal yang menghalangi pemandangan mereka. Melihat hal tersebut, Shino berkata, "Apa yang terjadi?" Di sisi lain, Yamato langsung berlari untuk mengecek keadaan Boruto. Setelah cukup lama berlari, tiba-tiba dinding kristal itu pun hancur. Terlihat hanya ada Boruto sendirian di sana. Melihat hal tersebut, Yamato berkata, "Boruto, di mana wanita itu dan Sanbi?" Boruto membalas, "Aku sudah menyegel Sanbi, dan Guren, dia sudah pergi." Di sisi lain, Obito yang memantau Boruto dari kejauhan pun terkejut dengan kekuatannya. Obito berkata, "Gawat, dia telah menyegel Sanbi. Apakah yang dikeluarkannya tadi itu adalah sebuah portal dimensi? Aku harus melapor pada Zetsu." Adegan pun beralih ke malam hari di sebuah rumah mahkota milik Yamato. Terlihat Boruto berada di atap rumah dan sedang memandang langit. Tak lama setelah itu, Sarada pun tiba dan duduk di samping Boruto. Sarada berkata, "Apa ada sesuatu yang mengganggumu?" Boruto membalas, "Tidak, aku baik-baik saja." Terlihat Sarada langsung memegang tangan Boruto dan berkata, "Kau telah menyelamatkan orang itu. Aku bisa melihatnya dari raut wajahmu." Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Ya, sepertinya mereka berhasil bebas dari Orochimaru, dan aku berhasil mengirim Sanbi ke dimensi milikku." Sambil tersenyum, Sarada berkata, "Kau terlihat seperti Hokage bayangan, seperti ayah." Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun sedikit terkejut. Lalu dia pun tersenyum dan membalas, "Karena itu adalah jalan ninjaku." Adegan pun beralih ke pagi hari di rumah mahkota milik Yamato. Terlihat semua orang bergegas untuk kembali ke desa Konoha. Sambil menyiapkan barang di dalam tas, Kiba berkata, "Apa tidak apa-apa memberikan anak itu bersama Guren?" Boruto membalas, "Mereka pasti baik-baik saja. Apalagi mereka sudah terlepas dari bayang-bayang Orochimaru." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi ke toilet. Setelah sampai, Boruto langsung menggunakan Hiraishin. Adegan pun beralih ke Guren, Yukimaru, dan Gozu. Terlihat mereka berjalan untuk menuju ke suatu lokasi. Tak lama setelah itu, Boruto pun tiba di hadapan mereka. Melihat Boruto, Guren berkata, "Bagaimana kau tahu kami ada di sini, Boruto?" Boruto membalas, "Karena logam yang kau simpan. Terdapat cakraku di sana. Sepertinya kalian baik-baik saja." Guren melanjutkan perkataannya, "Ada keperluan apa menemui kami?" Boruto membalas, "Aku akan menghilangkan kekuatan Yukimaru." Mendengar hal tersebut, Guren pun terkejut. Yukimaru membalas, "Kau mau menghilangkan kekuatan ini?" Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Tentu saja." Terlihat Boruto pun mengangkat tangannya dan menyeret kekuatan dari Yukimaru. Setelah selesai, Boruto berkata, "Sekarang kau bebas." Mendengar perkataan Boruto, Yukimaru membalas, "Terima kasih telah menolongku." Boruto berkata kembali, "Baiklah, sebelum aku pergi aku minta logam yang ada padamu." Guren membalas, "Logam ini." Terlihat Guren pun memberikan logam tersebut kepada Boruto. Boruto melanjutkan perkataannya, "Aku tidak ingin mencampuri urusan kalian, makanya aku mengambil logam ini. Sampai jumpa." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi menggunakan Hiraishin. Adegan pun beralih ke Sarada yang berjalan bersama Naruto dan Sakura. Kiba berkata, "Apa tidak apa-apa meninggalkan Boruto?" Sarada membalas, "Tenang saja, dia punya Hiraishin." Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Boruto muncul di samping Sarada menggunakan Hiraishin. Melihat Boruto, Kiba berkata, "Enak sekali menggunakan Hiraishin." Di sisi lain, Boruto pun heran dan berkata, "Kenapa kalian masih berjalan? Kita bisa menggunakan Hiraishin untuk kembali ke desa." Yamato membalas, "Ya, sesekali kami ingin berjalan juga melihat pemandangan. Bukankah begitu, senior Kakashi?" Kakashi membalas, "Kau benar." Adegan pun beralih ke Orochimaru dan Kabuto di markas mereka. Orochimaru berkata, "Aku berharap kita bisa mengguncang Akatsuki." Kabuto membalas, "Maafkan aku tidak bisa atasi orang Konoha yang ikut campur." Orochimaru membalas, "Apakah Guren mati?" Kabuto melanjutkan perkataannya, "Aku tidak tahu. Aku tidak bisa berlama-lama karena ada Boruto di sana." Orochimaru membalas, "Lupakan saja." Setelah mengatakan hal tersebut, Orochimaru pun batuk darah. Melihat Orochimaru yang sakit, Kabuto langsung mencarikan obat. Sambil tersenyum, Orochimaru berkata, "Intinya dia telah kehilangan semuanya, karena aku akan segera memiliki tubuhnya." Adegan pun beralih ke Orochimaru yang berada di kasur dan sedang terbaring sakit. Di sisi lain, Kabuto memberikan obat kepada Orochimaru. Sambil memegang obat tersebut, Orochimaru berkata,
Tidak ada seorang pun yang bisa melatihnya lebih baik daripada aku. Tidak ada seorang pun selain aku yang bisa mengerti kegelapan di dalam hatinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Orochimaru pun meminum obat tersebut. Sementara itu Kabuto berkata, "Juga melukisnya dengan warna tintamu. Bukankah begitu Tuan Orochimaru?" Sambil tersenyum, Orochimaru berkata, "Akhirnya tubuhmu akan menjadi milikku." Adegan pun beralih ke Sasuke yang sedang berdiam diri di sebuah kamar. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Guren dan rekannya berhasil bebas dari Orochimaru berkat Boruto. Tak hanya itu saja, Boruto juga berhasil memindahkan Sanbi ke dalam sebuah dimensi. Karena hal tersebut membawa Obito melapor kepada Zetsu. Sementara itu Orochimaru bersiap untuk menjadikan Sasuke sebagai inangnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial Part 96. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.